Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hanum Dwi Septiani dan teman-teman saya dari kelompok 4 ingin belajar bersama kalian mengenai materi determinan matriks menggunakan metode kofaktor. Kenalan dulu yuk sama kelompok 4. You remember how I felt when we were just so young? Yeah, we do anything we wanted and we do it for fun. Everything I wanna say, I can hear it so loud. I got a voice in my head and I'ma let it all out. Keep me up all night, I'm not sleeping. I'm closing my eyes just to keep on dreaming. It's when I see your face, my senses leave me. Yeah, I could be blind, but I still see that. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang materi determinan terlebih dahulu. Determinan matriks A sering dituliskan dengan notasi nama matriks diapit dengan garis tegak atau dituliskan dengan determinan A. Determinan berbeda dengan matriks dalam 3 hal, yaitu yang pertama, unsur determinan diapit dengan garis tegak, sedangkan matriks unsur-unsurnya dapat diapit dengan tanda kurung. Yang kedua, determinan selalu berbentuk bujur sangkar atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau M sama dengan N, sedangkan matriks tidak harus sama. Yang ketiga, determinan mempunyai nilai numerik sedangkan matriks tidak. Selanjutnya adalah metode minor. Yang pertama, apa sih definisi dari minor itu? Nah, jika A adalah suatu matriks persegi, maka minor anggota A, baris ke I, dan kolom ke J dinyatakan oleh minor baris ke I dan kolom ke J dan didefinisikan sebagai determinan submatriks yang masih tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Dengan menutup baris-baris dan kolom-kolom tertentu, determinan suatu matriks akan terdiri atas beberapa determinan bagian atau subdeterminan. Determinan bagian ini dinamakan minor. Suatu minor secara umum dilambangkan dengan notasi minor, baris ke I dan kolom ke J. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mencari minor. Yang pertama kita ada contoh dari matriks A, yaitu cari minor dari matriks tersebut. Kita mempunyai matriks A dengan anggota elemen 2, 4, 6, 1, 3, 2, 0, atau 0, 1, dan 2. Selanjutnya adalah bagian penyelesaian. Yang pertama kita harus menyelesaikan langkah pertama, yaitu menulis anggota matriks dari A, yaitu matriks A mempunyai elemen 2, 4, 6, 1, 3, 2, 0, 1, dan 2. Selanjutnya langkah kedua, yakni kita mencari minor dari baris ke-1 dan kolom ke-1, yaitu dengan minor baris ke-1, kolom ke-1. Minor baris ke-1 dan kolom ke-1 yakni 3, 2, 1, dan 2. Selanjutnya, kalian masih ingat nggak sih rumus dari determinan matriks? Rumus dari determinan matriks adalah determinan dari matriks A sama dengan AD minus BC atau AD dikurangi dengan BC. Lalu kita masukkan rumus ke dalam penyelesaian soalnya, yakni 3 dikali 2 terus dikurangi 2 dikali 1.
Hasilnya adalah 6 dikurangi 2, dan hasil dari minor baris ke-1 kolom ke-1 adalah 4. Selanjutnya, untuk menyelesaikan minor-minor yang selanjutnya, kita memerlukan cara yang sama seperti kita melakukan pada minor baris ke-1 dan kolom ke-1. Selanjutnya adalah metode kofaktor. Metode kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarannya menuruti sebuah aturan, yaitu min 1 pangkat I plus J, di mana I melambangkan sebuah baris dan J mengartikan sebuah kolom. Kofaktor suatu elemen matriks baris ke I dan kolom ke J dilambangkan dengan Cij, sedangkan secara matematis kofaktor dirumuskan Cij sama dengan min 1 pangkat I plus J minor I ke J. Untuk mempermudah mencari kofaktor dari suatu matriks, bisa juga dengan dilakukan dengan cara mengalihkan masing-masing nilai minor dengan tanda tempat masing-masing elemen. Untuk tandanya ada di baris pertama ada plus min plus, di baris kedua ada min plus min, baris ketiga ada plus min plus. Untuk mencari sebuah kofaktor, contohnya carilah kofaktor dari matriks berikut. Dengan matriks A yang berelemenkan 2, 4, 6, 1, 3, 2, 0, 1, 2. Langkah yang pertama untuk mencari sebuah kofaktor dari suatu matriks, yang pertama adalah menentukan minor dari masing-masing elemen. Untuk mencari minor sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, maka di sini dihasilkan minor dari baris 1 kolom 1 sampai minor baris ke 3 kolom 3. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dari minor matriks A adalah 4, 2, min 10, 2, 4 minus 2, 2, 2, 2. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan nilai kofaktor. Untuk mencarinya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah mengalihkan nilai minor dengan tanda masing-masing elemen. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tandanya kita kalikan dari hasil minor tersebut dikalikan dengan tanda yang sudah ditentukan. Di situ ada sebuah matriks yang dikasih kotak-kotak warna. Di situ menandakan bahwa yang berwarna biru kemudian dikalikan dengan yang berwarna biru yang seletak, artinya mengalihkan elemen dari minor A dikalikan dengan elemen yang seletak di tanda yang sudah ditentukan, sehingga menghasilkan sebuah kofaktor A, yaitu dengan elemen 4, min 2, min 10, 2, min 2, 4, min 2, 2, min 2, dan 2. Saya akan menjelaskan determinan matriks. Metode ekspansi konfaktor. Untuk mencari determinan menggunakan metode ekspansi konfaktor digunakan rumus sebagai berikut. Bagaimana menghitung determinan A dengan ekspansi konfaktor sepanjang baris ke I. Sebagai rumus, determinan A sama dengan A I1 kofaktor I1 plus AI2 kofaktor I2
I2 plus sampai plus AIN konfaktor IN sama dengan. Dan berikutnya menghitungkan determinan A dengan ekspansi konfaktor sepanjang kolom ke C. Determinan A sama dengan A1C konfaktor 1C plus A2C kofaktor 2C plus sampai NC konfaktor NC sama dengan. Cara mencari determinan metode ekspansi konfaktor. Contoh, carilah determinan menggunakan metode ekspansi konfaktor dari matriks berikut. A sama dengan elemen 2, 2, 1, 0, 2, 3, 1, 6, 2, 2. Penyelesaian misalkan kita akan menghitung determinan A dengan ekspansi konfaktor sepanjang baris ke-1. A sama dengan elemen 2, 1, 0, 4, 3, 1, 6, 2, 2. Determinan A sama dengan A11 konfaktor 11 plus A12 konfaktor 2 plus A13 konfaktor 13. Konfaktor kolom ke-1 konfaktor A plus elemen 2 konfaktor A plus elemen 4 min 2 min 2, 4, min 2, min 10, 2, 2. Sehingga determinan matriks tersebut yaitu determinan A sama dengan A11 konfaktor 11 plus A12 konfaktor 12 plus A13 konfaktor 13. Selanjutnya determinan A sama dengan 2 kali 4 plus 4 kali min 2 plus 6 kali min 10. Dan selanjutnya determinan A sama dengan 8 plus min 1 plus min 10. Dan hasilnya determinan A plus min 10. Jadi determinan dari matriks A adalah min 10. Selanjutnya adalah contoh adjoint. Adjoint matriks merupakan transpos dari matriks kofaktor. Adjoint sering disingkat dengan ADJ. Misalkan matriks A, maka adjoint A ditulis ADJA. Transpos sendiri maksudnya adalah pertukaran elemen pada baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Adjoint matriks digunakan dalam menentukan inverse matriks. Apa itu adjoint? Contohnya, carilah adjoint dari matriks di bawah ini. Matriks A 2, 4, 6, 1, 3, 2, 0, 1, 2. Penyelesaian adjoint. Contoh, untuk mencari adjoint terlebih dahulu, mencari kofaktor dari matriks tersebut. Kofaktor A sama dengan 4, negatif 2, negatif 10, negatif 2, 4, 2, 2, negatif 2, 2. Setelah sudah diketahui, maka tentukan adjoint matriks atau transpos dari kofaktor matriks A. Adjoint A sama dengan 4 negatif 2, 2 negatif 4, negatif 2, negatif 10, 2, 2. Terima kasih. Kira-kira seperti itu penjelasan determinan matriks dengan metode kofaktor. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.